nyambung ke LCD nih. Mhm. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dok. Ini dok, jadi kalau bisa nanti kita di sesi yang kedua ini mungkin lebih banyak pembahasannya mengenai teknis proses apa saja yang harus kami lakukan kalau kami ingin mulai menggunakan Kansa sebenarnya. Berarti ini IT ya? Apa ya? Iya benar benar. Ini semua tim IT yang sekarang ada di sini dok. Oh iya, iya, sip. Ntar saya buka lagi yang tadi aja. Siap siap. Hmm. Untuk ini dok, mohon maaf untuk waktunya sendiri nanti sampai dengan jam berapa dok ya? Jam 3 WIB ya? Atau jam 4 kami di sini? Begitu ya? Jam 3 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah berarti? Oh jam 3 waktu Indonesia Tengah jam 3 saya ya berarti ya? Jam 3 gitu. Oh, oke. Baik, dok. Kalau kalau jam 4 saya nanti nggak ada orang di sini. Benar dok, iya. Enggak maksud saya nanti sambil saya ingatkan gitu maksudnya kan bahwa waktunya kita sampai dengan jam 3 saja, nanti sisanya akan kita sambung besok gitu dok ya? Iya, gitu aja. Nah, siap. Oke. Oke, Ya. sip. Ya dok, saya rasa kayaknya informasinya dari saya itu saja. Silahkan, terima kasih dok. Silahkan dok, lanjut. Iya, oke. Oke, selamat siang. Saya mulai ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari perwakilan YASKI. Di sini tim IT berarti ya. Berarti yang sesuai dengan IT yang saya bahas. Ini kelihatan? Iya Share-nya dok, kelihatan nggak? kelihatan jelas. Oke. Iya, terlihat, Berarti terlihat. yang pertama itu berarti nanti kalau untuk server OS-nya silahkan pakai Linux. Rekomendasi Linux-nya Linux server. Kalau yang paling mudah itu bisa pakai Ubuntu. Saya saran sih Ubuntu yang versi 18 ya, 18.04. Meskipun itu tahun 2018, tapi memang sudah terbukti stabil. Ada yang lebih baru sih tahu Ubuntu 20, tapi takutnya itu versi baru masih banyak ininya, mending yang pakai versi 18 aja. Kalau misalkan masih kesulitan pakai yang server, bisa pakai yang versi desktop, tapi desktopnya yang ringan aja, seperti Ubuntu. Itu kan desktopnya LXDE. Jadi pakai desktop tapi nggak berat gitu ya. Itu. Yang kedua, buat komputer klien silahkan bebas. Mau Windows, mau Linux, silahkan. Sesuaikan aja sama kebutuhan. Jadi kendala kendala kalau pakai Linux itu kan biasanya masalah driver printer, scanner. Kalau printernya pakai printer nggak ada drivernya ya udah berarti pakai Windows aja. Itu ya. Itu untuk sistem operasi. Yang Baik. kedua, nah ini infrastruktur. Jadi siapkan server. Server itu eh, rekomendasi yang Intel Xeon RAM 8 GB minimal. Optimal sebenarnya ya. Eh, itu sudah cukup lah kalau menurut saya untuk rumah sakit tipe C. Biasanya sih kalau yang harganya rada ini sih sekarang itu DLT 40. Itu bisa bisa pakai rujukan atau pakai pakai yang lain juga yang tipe server kayak Lenovo juga nggak masalah. Kalau Siap, siap. misalkan masih terkendala di server, misalkan harus nunggu lama nih, kan itu lumayan mahal ya, 10 Iya, juta benar dok. gitu. Biar cepat jalan, kalau pakai komputer rakitan biasa aja sebenarnya bisa sih. Tapi kalau bisa komputer rakitannya yang baru lah. Kalau harga 5 juta, 6 juta aja cukup sebenarnya untuk komputer sementara gitu. Takutnya kalau nunggu-nunggu server kelamaan nggak ada kan akhirnya keburu lupa. Itu ya. Yang kedua jaringan komputer. Ya jelas kabel ya LAN-nya ya minimal LAN-nya Cat6. Terus sedia ini juga mikrotik juga buat ngebagi-bagi bandwidth-nya. Terus nanti kegunaan mikrotik itu buat join VPS juga nanti VPN kalau misalkan memang tidak punya IP public nanti bisa
ke server Yaski, connect VPN-nya. Itu tujuannya nanti untuk bridging mobile JKN atau untuk pendaftaran online yang membutuhkan IP public gitu ya. Lalu printer, sesuaikan aja printernya. Nanti printer kan kebutuhannya buat apa aja? Misalkan buat nyetak rekam medis, lembar pemeriksaan, berarti itu kan pakai printer inkjet ya. Iya, benar. Terus kalau printer antrian berarti beli printer thermal buat nyetak antriannya. Kalau yang biasa-biasa aja yang printer thermal ukuran lebar 80 mm itu yang made in China itu 800 sampai 1 juta dapat. Kalau yang branded seperti Epson TM versi TM itu kurang lebih 2 juta. Itu buat antrian. Terus yang buat label ide apotek itu kan ada untuk label ini ya, label obat ya. Itu biasa pakai printer label. Kalau yang bermerek itu kayak merek Zebra itu sekitar 2,5 juta lah kalau nggak salah minimal. Tuh. Lalu ini pemindah sidik jari. Kalau pemindah sidik jari sama seperti yang dipakai BPJS tipenya, yang flex kode URU apa ya, pokoknya flex code aja. Kalau misalkan nyari di online store, kata kuncinya flex code. Harus ada flex code-nya. Nanti harganya beda jauh sama yang tidak ada flex code. Kalau pakai yang ada flex code-nya itu sekitar 1617. Kalau yang tanpa flex code sekitar 1.100.000, 1.200.000. Tapi nanti kalau misalkan mau pakai sidik jari di Hansa nggak ada flex code-nya nggak jalan. Nanti harus beli lisensi lagi. Lisensi sekitar 600 berapa dolar? $35 lah. $35 kalau dikalikan 15.000 aja sekitar 500-600 ribuan. Itu ya. Terus dan lain-lain berarti ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan butuh webcam buat capture foto pasien atau foto karyawan, kebutuhannya foto karyawan itu nanti bisa buat absensi juga, absensi pakai webcam. Terus apalagi nih yang lainnya? Yang lainnya kayak barcode scanner. Kalau misalkan memang dibutuhkan, beli yang kalau yang murah itu berapa ya? Yang 500.000. Tapi kalau saya rekomendasinya yang di atas itu aja supaya nanti sensitif untuk nyeken barcode yang di ini, yang di print di kertas biasa itu. Kalau yang murah meriah yang harga 500-an kayaknya kurang sensitif ya. Oke. Lalu database, ini tarif sediain. Tarif kamar. Jadi tarif kamar itu nanti skema tarif di rumah sakit seperti apa? Pasien umum sama pasien asuransi tarifnya beda atau enggak? Pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3 antar pasien umum, pasien asuransi harga tarifnya beda atau enggak? Itu nanti harus disetting. Nanti bisa lewat Hansanya, bikin dulu satu tarif, diekspor, ekspor sebagai CSV, nanti diedit di MS Excel, tinggal dimasukin di situ, lalu nanti diimpor lagi. Terus yang lain data pasien, ini berarti kalau misalkan pakai SIM RS sebelumnya, data pasien dari SIM RS sebelumnya diekspor, database-nya bisa sebagai CSV atau file Excel, nah nanti diambil, yang bisa diambil dimasukkan ke tabel Hansa. Tuh. Nah, ini yang tarif perawat sama tarif perawat inap, tarif radiologi, tarif lab. Nah, ini ada pembagiannya. Saya langsung lihat di aplikasi aja ininya skema tarifnya. Oke, share screen. Ini tampilan aplikasinya kelihatan ya? Iya, bisa kelihatan. Iya, oke. Di sini saya masuk ke tarif rawan. Nah, ini tarif rawan. Pembagian seperti ini.
jangan pendaftaran, coba misalkan konsultasi. Nah, ini misalkan nama tarifnya itu pemeriksaan dokter spesialis saraf. Ini total yang dicaskan ke pasien ini sebanyak 120.000. 120.000 ini di breakdown lagi. Terdiri atas komponen apa aja. Ternyata di sini 40.000 buat jasa rumah sakit, jasa medisnya 60.000, BHP-nya 20.000. Nah, jadi nanti kalau misalkan bikin tarif dibuat dipecah-pecah seperti ini. Jadi buat BHP-nya berapa, KSO berapa, jasa medis berapa, total biaya dokter, perawat, total biaya perawat, jasa medis perawat, manajemen, dan jasa rumah sakit berapa. Itu ya. Terus untuk tindakan, di sini kan ada tindakan terbagi atas 3 tindakan. Satu, tindakan dokter. Tindakan dokter itu tindakan yang hanya dilakukan oleh dokter saja. Jadi yang dapat jasa medis dokter saja. Nah, ini yang pemeriksaan dokter spesialis ini berarti masuk ke tindakan dokter. Karena yang dapat jasa medis cuma dokter saja. Perawat tidak dapat jasa medis. Gitu. Terus nanti ada tindakan petugas. Tindakan petugas itu tindakan yang hanya dilakukan oleh petugas yang dapat jasa medis, hanya petugasnya saja. Jadi nanti kalau ini masuk tindakan petugas, berarti nanti di set, di sini jasa medisnya berapa, total biayanya berapa. Kalau ini dikosongkan, karena memang dokter nggak dapat jasa medis. Kalau ada tindakan lagi, tindakan dokter dan tindakan petugas. Berarti antara dokter dan petugas itu dua-duanya dapat jasa medis. Berarti nanti diisi jasa medisnya berapa-berapa di sini. Itu ya. Itu untuk tindakan rawat jalan. Kalau untuk tindakan rawat inap, nah di sini ada pembagian lagi. Apakah dibedakan berdasarkan kamarnya? Berarti kalau beda kamar, beda tarif. Terus apakah dibedakan juga per cara bayar? Semakin banyak pembedaan, berarti nanti kita harus bikin banyak juga skema tarifnya. Ngesetnya nanti di sini. Ada menu namanya set penggunaan tarif. Set penggunaan tarif. Nah, seperti ini. Aktifkan tarif per poli di Ralan. Kalau dijawab yes, berarti antara poli 1 sama poli lainnya nanti tarifnya ada yang beda. Contoh, seperti konsultasi dokter. Kalau misalkan poli A konsultasi dokter 50.000, poli B konsultasi dokter 100.000, berarti ini harus dijawab yes, karena tarif per poli dibuat, diaktifkan. Kalau ini aktifkan per cara bayar, berarti kalau pasien umum, misalkan tarif pemeriksaan dokter berapa, pasien asuransi tarif pemeriksaan dokternya beda, berarti ini tetap harus jawab yes. Yang lainnya juga sama ya, ini tarif peruangan di ranah, kalau misalkan ruangannya beda harga, berarti ya ini jawab yes, gitu ya. Semakin banyak pembeda nanti harus bikin tarifnya juga harus disesuaikan juga, berarti semakin banyak. Oke. Selanjutnya kamar ya, kamar. Obat per kamar, ini kamar. Nah, di sini ini settingan kamar. Nah, di sini nanti di set kamarnya. Nama nomor bednya, kode kamarnya, nama kamarnya, termasuk kelas mana, tarifnya berapa, itu ya. Oke, saya balik lagi ke slide. Jadi di tarif-tarif ini seperti yang tadi semua harus di breakdown, jadi dipecah-pecah lagi. Ya. Nah, lalu untuk ini master data obat apotek gudang. Kita lihat untuk obat. Untuk obat
di data obat. Jadi begini, ini kan menu Hansa ini diakses lewat klik menu, bisa dicari satu-satu, ya, bisa dicari satu-satu atau pakai icon loop. Nah, saya kan mau nyari obat nih, obat. Nah, ini master obatnya di sini. Nah, di sini ada IF. IF itu industri farmasi. Contoh di sini Sunway Pharma. Nama obatnya apa? Abevas. Kandungannya apa? Misalkan kandungannya amlodipin. Nah, di sini satuan besarnya apa? Jadi pada saat beli, pada saat pengadaan, pada saat rumah sakit pengadaan, si obat ini satuan besarnya apa? Box gitu ya. Misal satu boxnya isi berapa? Ini box. Satu boxnya isi 100 tablet. Satuan kecilnya apa? Tablet gitu ya. Nah, satuan tablet kapasitasnya berapa? Kapasitas itu kandungannya Abevas 10 mg. Berarti kapasitasnya itu 10 diisinya. Ini nanti ngaruh ke obat racikan. Nah, ini jenisnya apa, kategori apa ditentukan nih. Nah, di set ini harga dasarnya, harga dasar berapa, harga beli berapa. Harga beli, harga dasar nih, harga dasar nanti harus ditentukan. Harga dasar itu apakah sama dengan harga beli atau harga setelah di diskon. Kadang kan farmasi itu kan suka ngasih harga diskon gitu ya. Kalau misalkan mau dibuat seperti itu yang diakui harga diskonnya, berarti ini ditulis harga diskon di harga dasar. Kalau harga diskonnya nggak usah harga diskon, harga belinya aja gitu kan, diskon kan hak untuk rumah sakitnya. Berarti ini diisi harga beli, jadi samain. Nah ini yang lainnya skema harganya, harga ralannya di set berapa, marginnya. Kalau manual tinggal ditulis aja di sini berapanya. Ini dibedakan berdasarkan per kelas, berdasarkan harga ranap dan harga ralan ya. Kalau manual diisi satu-satu. Kalau pengen cepat, nanti ada skema harganya lagi. Jadi di sini di menu buat admin itu, menu buat IT ngaturnya itu di menu ini. Pengaturan program aplikasi HMS. Oh, sorry. Yang paling bawah. Nah, di sini. Nanti di set-set yang lain saya ini dulu. Nah, ini set harga obat di sini ya. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, pengaturan harga. Apakah pengaturan harga yang digunakan apakah harga umum? Harga umum itu seperti ini. Jadi, apapun obat yang ada di rumah sakit, persentasenya dari harga jual dari harga beli berapa persen. Nah, ini misalkan obat A dirawat jalan 20%, dirawat inap 20%, diranap 20%, yang lain-lainnya 20%. Ini bisa dibedakan sih sebenarnya persentase ininya, tapi memang ini di pukul rata untuk semua obat persentasenya sama. Itu kalau misalkan memang disamakan. Kalau tidak disamakan, misalkan berdasarkan jenis antara tablet sama injeksi presentasinya beda, berarti pakai pengaturan harganya per jenis barang. Jadi nanti di sini bukan umum, tapi di sini per jenis. Nah, kalau per jenis, nah kalau per jenis berarti berdasarkan jenisnya. Ini bisa dibedakan presentasinya berdasarkan jenisnya. Ini misalkan obat luar dikasihnya berapa persen. Obat box berapa persen. Itu kalau berdasarkan per jenis. Kalau ternyata skema harganya berdasarkan per barang, berarti ini pilihnya. Jadi tiap obat itu beda persentasenya. Kalau misalnya ada 300 obat, berarti harus dimasukkan semua persentasenya di sini. Kalau sudah disetting seperti itu, kita nggak usah nyeting lagi
yang ini, yang menu obat tadi. Jadi di menu obat ini cukup dimasukkan harga dasar sama harga beli saja. Nanti yang lainnya sesuai ikut settingan yang tadi. Jadi pada saat kita masukkan harga beli ini, di enter, nanti langsung kehitung semua. Ya, coba saya misalkan ini saya rubah jadi 4.000 lah misalnya harga belinya. 4.000. Tadi marginnya kita tarik 20%. Nah, kan langsung dihitung sendiri. Lalu tinggal disimpan. Nyimpannya kalau posisi ngedit kayak gini, nyimpannya ganti. Itu ya. Seperti itu gambarannya. Balik lagi ke slide. Nah, ini topologi jaringannya. Server nanti ke hub, dari hub baru dibagi-bagi lagi ke yang lain. Ya, ini komputer administrator. Oke. Kalau yang lainnya untuk IT, berarti tadi menu yang tadi. Menu yang ini. Nah, jadi yang wajib di-set itu yang ini. Set aplikasi. Di sini nanti buat identitas rumah sakit. Nama rumah sakit, alamat, terus mau wallpapernya seperti apa, kode PPK BPJS-nya. Ya. Lalu yang kedua, set admin. Jadi ini super admin. Jadi admin itu yang punya hak akses ke semua menu di Simkes Hansa. Di sini defaultnya ID adminnya, loginnya SPP, passwordnya server. Nanti pada saat running ini harus dirubah karena ini username sama password generik, jangan sampai kebobolan itu ya. Lanjut, nah ini set PJ unit penunjang. PJ labnya di set ini siapa nih? PJ lab, PJ radiologi, hemodialisa, transfusi darah. Tentunya bisa ngisi ini apabila ini dokter, berarti harus input data dokter dulu. Nanti data dokter, oh cari aja lewat sini lah, dokter. Nah ini di menu ini inputnya. Cara nginputnya, diklik baru, kode dokternya apa, nama dokter, ini tinggal di ini aja, diklik-klik aja, diisi tempat tanggal lahir, nomor izin, alamat, spesialisnya, alumninya. Kalau mau milih itu pilih tanda klip. Nah ini ya spesialis, klik. Misalkan spesialis anak, dipilih, tekan spasi. Seperti itu. Itu buat data dokter. Saya balik lagi ke menu pengaturan. Nah ini set otolokasi. Set otolokasi itu nanti untuk menentukan lokasi utama depo obat. Yang ini pengaturan umum, kalau misalkan khusus ini pengaturan deporalan, misal poliklinik penyakit dalam, nanti ngambil depo obatnya di mana itu bisa disetting. Makanya disesuaikan aja dengan alur di rumah sakit. Ini pengaturan depo ranap sama juga. Terus yang ini set kamar inap. Nah ini set kamar inap, jam minimal dihitung di kamar. Jadi pasien minimal dihitung menginap itu berapa jam? Apakah 6 jam, apakah 12 jam? Silahkan. Biasanya sih kalau dari aturan, kalau saya lihat aturan BPJS itu 6 jam ya, 6 jam dianggap penginap. Ini pi perujuk ranap. Nanti kalau misalkan untuk pi perujuknya ditentukan berapa nih di sini. Ini biaya ranap gabung bayi. Jadi nanti ada istilah ranap gabung. Kalau bayi digabung sama ibunya, kamar inapnya dicas berapa persen dari kamar inap ibunya. Disetnya di sini. Hitung hari dari awal masuk. Aktifkan diagnosa akhir. Aktifkan hapus data salah. Nah ini nanti hapus data salah ini di
kasir tempatnya. Kalau diaktifkan nanti yang dikasih hak akses itu orang kasir bisa menghapus data salah. Kalau tidak, berarti nanti kalau misalkan ada data salah harus menghubungi admin. Silahkan aja disesuaikan aja. Aktifkan kamar inap di Ralan. Ini lebih ke arah menu kamar inap nanti di rawat jalan. Apakah mau diaktifkan atau tidak? Izinkan user merubah status kamar. Menunya nanti ada di sini. Apakah user diizinkan data status kamar isi dibuat kosong? Apakah seperti itu? Harusnya jangan ya dibuat no aja. Biar memang harus benar-benar real. Dilanjut. Set harga kamar, set embalase dan tuslah. Ini bisa ditanyakan ke apotek. Embalase dan tuslahnya berapa? Kalau misalkan tidak di set, dibuat 0 aja. Nah, ini set user. Set user ini nanti setiap bagian, setiap nama dikasih akses masing-masing. Kalau nanti bisa, misalkan bagian pendaftaran nih, bagian pendaftaran, coba saya masukin, misalkan Rahma, oke. Simpan. Nah, ini bagian keuangan Rahma gitu ya. Bagian keuangan berarti Rahma ini kita kasih hak akses yang berhubungan dengan keuangan. Ini untuk loginnya 002, ini berdasarkan NIP-nya. Berarti login pakai NIP, passwordnya ini bisa dirubah. Kalau ini tidak bisa dirubah, harus berdasarkan NIP. Oke, cara mengesetnya ini bisa diklik satu-satu, digeser ke kanan. Ini banyak sekali sih, ini ada 600-an, atau pakai cara yang lebih mudah. Diklik kanan, set personal. Nah, di sini keuangan. Tinggal dicentang. Terus apalagi misalkan kasir. Oh, ini biar nggak hilang dicentang ininya. Keuangan. Setelah itu tinggal disimpan. Katakan saya udah mengeset banyak gitu ya. Ada lagi temannya yang satu bagian. Biar nggak ngeset satu-satu lagi, ini bisa di copy. Misalnya yang Dwi Krisnawati ini bagian keuangan juga. Saya klik kanan di Rahma, copy hak akses, di OK, pilih yang Dokter Dwi ini. Nah, yes. Nah, kan langsung. Hak aksesnya sama. Saya lihat coba. Nah kan, ya seperti itu. Jadi nanti harus didaftar nih per bagian pendaftaran siapa aja, petugas-petugasnya, nanti dimasukkan hak-hak aksesnya. Kasir siapa aja, kasir Ralan, kasir rawat inap, poli siapa, nanti dokternya, paramedisnya, silahkan di set. Nah ini ada tracer login. Tracer login kalau diaktifkan nanti yang login ketahuan ini di sini siapa aja, jam loginnya jam berapa saja. Lalu di sini kelihatan aktivitas SQL-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada user yang menghapus, nanti ketahuan di sini user siapa-siapanya. Mengaktifkannya di sini ada namanya database XML pengaturannya. Hansa HMS Mac. Oke. Di sini di folder setting. Nah, di sini tinggal diaktifkan tracer SQL-nya. Aktifkan. Nah, ini berarti ini dijawab yes. Pengaturan, semua pengaturan tuh selain di Hansanya ada juga yang di sini. Di database XML ini pengaturan hostnya, servernya, alamat IP, database, port, ini semua dienkripsi.
Jadi nggak ketahuan IP-nya berapa-berapanya, nama database-nya apa, portnya berapa, password-nya berapa. Ya, ada alatnya untuk mengenkripsinya. Namanya Hansa Penenkripsi Teks. Ada di folder Hansa HMS-nya. Nah, yang ini. Coba ya. Nah, oke. Saya coba jalankan. Misalkan IP-nya 10.10.10.1 generate. Nah, ini hasil enkripsinya dikopikan ke database XML. Oke, dilanjut. Terus ada menu vacuum table. Jadi pada saat dijalankan pertama kali ini kan Hansa ini ada data dummy ya, data contoh. Jadi pada saat kita mau implementasi, berarti data-data dummy-nya itu harus dihapus. Contoh data pasien, berarti pakai menu vacuum tabel. Ini ketik pasien. Nah, ini yang mau kita hapus. Klik hapus. Anda yakin Anda mau menghapus isi tabel pasien? Jawab yes. Nah, kalau seperti ini masih ada relasi dengan tabel lain. Sik penjualan, berarti yang di tabel penjualan kita harus kosongin dulu. Cari tabel penjualan. Ya, dihapus, yes. Nah, balik lagi ke tabel pasien. Pasien. Nah, masih ada seperti ini. Ini nyambung kemana? SKDP BPJS. Berarti hapus dulu tabel SKDP BPJS ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Margai loh. Hmm. Lampunya margai lah, kan bareng kok koyo ngono iki. Bentar, Pak Edi. Di mute. Oke. Vacuum tabel display antrian registrasi dan poli ini untuk mengatur display antrian. Nah, ini seperti ini nanti kalau misalkan pakai antrian yang Java. Kalau yang PHP pengaturannya tidak di sini. Kalau ini mah gampang sih kalau ngatur antrian. Display antrian apotek sama juga display antriannya diatur. Terus, nah ini yang set harga obat yang tadi. Ini yang berdasarkan persentase yang tadi itu ya. Ada juga pengaturan set harga obat yang berdasarkan ini percara bayar tapi persentase. Persentasenya berdasarkan cara bayarnya. Jadi misalkan harga umum presentasinya 50% dari harga beli. Kalau BPJS 0% dari harga beli. Asuransi misalkan 60% dari harga beli. Ngaturnya di sini. Jadi nanti yang dipakai yang di sini kalau misalkan memang ada pengaturan yang di sini. Yang obat ranap, nah ini pengaturannya per kelas nih. Per kelas dan per cara bayar. Kalau misalkan tadi di set penggunaan tarif itu dibedakan per kelas dan per cara bayar, berarti memang harus di-set nanti. Lumayan kerjaan buat IT. Oke, set penggunaan tarif, set otoralan. Nah, ini ada namanya set otoralan. Set otoralan ini untuk tindakan. Jadi tindakan-tindakan yang rutin dilakukan seperti bisa pemeriksaan dokter, biar tidak bertele-tele kasir apa petugas polling input tindakan dokter terus, ini bisa di-set di sini. Contoh di sini ya, untuk dokter Abi Ramaji Bazar ini tindakan otomatisnya itu injeksi, cara bayarnya strip. Jadi setiap cara bayarnya strip dengan dokter ini langsung muncul tindakan ini nanti dikasih rawat jalan. Yang lain sama juga. Nah, ini ada tindakan dokter, ada tindakan petugas. Bisa dibuat seperti itu.
tindakan dokter dan petugas. Jadi meminimalisir kelupaan menginput tindakan. Nanti dikomplain sama yang mengerjakan tindakannya kalau lupa memasukkan. Ini set autoralan ada biaya harian. Ini untuk yang rawat inap. Jadi di sini seperti ICU nih, ada biaya harian atau enggak. Jadi nanti setiap hari itu dicas berapa-berapanya. Lalu lanjut ada biaya masuk sekali. Nah, ini pada saat masuk pertama kali ke rawat inap. Misalkan dapat sabun, dapat handuk, berarti itu nanti di-set di sini nih ditarik berapa-berapanya. Nah, ini set RM. Nah, nomor RM terakhir yang diinput ini berapa nih? Nah, ini terekam 0037. Nanti berarti yang selanjutnya nanti pada saat registrasi langsung 38. Ini pengurutan nomor RM-nya pakai pengurutan seperti apa? Ini orang rekam medis yang ngerti. Apakah strike atau apakah middle atau terminal? Silahkan tanya ke orang RM. Ini pengaturan alamat. Nah, aktifkan kelurahan, kecamatan, kabupaten. Kalau diaktifkan nanti user bisa ngetik manual kelurahannya. Ini kelemahannya kalau salah ketik. Sebaiknya nanti pada saat sebelum running harus dimasukkan dulu nama-nama kelurahannya. Nah, di sini. Di sini di data pasien, nah di sini. Kalau diaktifkan, berarti ini bisa ngetik manual di sini. Kalau dijawab no, user tinggal milih di sini yang ada. Jadi nanti tim IT memasukkan kelurahan-kelurahan apa saja, pasien dari kelurahan mana saja yang pernah berobat ke rumah sakit. Misalkan kelurahannya katakan Tunggak Jati. Nah, di situ tinggal disimpan. Nah, jadi user nanti tinggal milih di sini. Oh, kelurahannya Pak Tunggak Jati. Nah, dia tinggal milih, klik spasi. Begitupun kecamatan, kabupaten, provinsi. Pengaturan kelengkapan data. Nah, di sini. Ini apa aja sih yang diwajibkan buat diisi sama orang pendaftaran? Kalau nomor KTP harus diisi, berarti ya jawab yes. Kalau tempat lain harus diisi, jawab yes. Kalau pekerjaan penanggung jawab harus diisi, berarti jawab yes. Kalau tidak, ya udah jawab no. Setelah itu tinggal oh ini kalau ada pengaturan baru ini hapus dulu, ini hapus baru simpan. Jadi pada saat ngedaftarin pasien baru ini pom-pom ini nanti mana aja yang wajib diisi sama bagian pendaftaran. Oke. Dilanjut. Pengaturan registrasi. Nah, ini wajib closing kasir terlebih dahulu untuk perawatan sebelumnya. Closing kasir itu jadi kasirnya di closing. Ditentukan kalau misalkan pasien umum berarti pasien bayarnya apa? Bayar cash, bayar pakai transfer, apakah jadi piutang, termasuk yang BPJS. Berarti nanti kalau misalkan pasien BPJS yang langsung di closing, ini masukkan ke piutang. Kalau wajib closing kayak gitu berarti jawab yes. Nanti kalau misalkan ada yang belum di closing, pasien itu berobat, nanti ada notif pada saat diregistrasi. Tagihan sebelumnya pasien tersebut belum di closing. Nah, closingnya di mana? Kalau rawat jalan di sini, di rawat jalan. Nah, di sini di menu kasir. Cara closingnya ini berapa nih? Ini berarti data tagihannya ini, pembayarannya, ini total tagihan 242.587. Berarti ini harus di closing, dimasukkan pembayaran pasiennya. Misal pasien bayar tunai, berarti dimasukkan 242.587. Tinggal disimpan. Kalau pasien BPJS, misalkan pasien ya udah ini tinggal dimasukin ke piutang BPJS yang sininya. Kalau dibiarin nggak dimasukin ke sini berarti belum di closing. Kalau dijawab yes di tempat tadi, berarti nanti pada saat itu belum di closing, pasiennya ada notifikasi belum di closing, belum bisa didaftarin gitu. Nah, kalau yang ini ada pengaturan catatan pasien. Fungsinya pengaturan catatan pasien ini
untuk memberi catatan pasien-pasien, misalkan pasien alergi obat amok, pasien rewel, pasien suka marah-marah gitu ya. Nanti muncul pada saat di sini. Coba saya cobain pasien baru yang udah di-share. Coba Agus Purnomo, Agus Budiono. Nah, ini catatan pasien. Pasien error suka marah-marah. Jadi nanti kalau ada notif seperti ini, pendaftaran lebih hati-hati. Apalagi ini bisa dimasukkan untuk obat ya. Pasien alergi obat ini. Jadi nanti pada saat dokter mau menginput data pasien, hasil pemeriksaan nanti muncul seperti ini. Sehingga resiko untuk dikasih obat yang alergi itu bisa diminimalisir. Oke. Dilanjut. Nah, yang ini pengaturan TNI Polri. Kalau rumah sakitnya bukan rumah sakit TNI Polri, ini di no aja. Biar nanti tidak tampil data untuk memasukkan nomor anggota Polri-nya. Kalau ini kan saya jawab no ya. Di sini muncul nih untuk memasukkan nomor anggota Polri di sini. Karena dijawab no jadi tidak muncul. Terus yang ini set billing. Nah, set billing ini berhubungan dengan billing lebar nota rawat jalan, terus apakah mau ditampilkan rincian operasi, ya apakah mau ditampilkan PPN, apakah rincian dokter ranap inap, silahkan nanti dipelajari. Ini biaya servis rawat inap. Biaya servis rawat inap itu nanti berapa persennya dari ini. Terserah, misalkan kalau misalnya tidak ada biaya servis rawat inap berarti nggak usah diisi. Kalau ada biaya servis rawat inap itu hitungannya berdasarkan apa sih? Apakah berdasarkan pemeriksaan dokter, pemeriksaan dokter ditambah obat ditambah lab atau apa? Silahkan. Ini yang non piutang, yang non piutang, yang tunai atau transfer gitu ya. Kalau yang ini yang piutang. Lanjut ke closing kasir. Ini closing kasir ini jam shift kasir. Shift pagi dari jam berapa sampai jam berapa, shift siang, shift malam dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti ini berhubungan dengan uang yang diterima sama kasir tersebut rekapannya. Masuknya nanti di payment point. Payment point. Nah, ini. Jadi uang rekapan kasir. Nah, seperti tadi ya. Seperti tadi Agus Harmanto nih, bayar segini 242. Dengan modal awal 10 juta. Jadi uang yang ada di kasir sekitar 10.242.587. Lalu apalagi ada lagi closing. Ini untuk absensi, set keterlambatan presensi, ini buat pembayaran parsial. Jadi parsial itu pasien sebelum dapat tindakan bayar dulu. Pasien sebelum ke poli dia ke kasir dulu bayar biaya tindakan konsultasi dokter. Pasien misalkan sebelum diperiksa lab dihitung dulu berapa periksa labnya lalu bayar gitu ya. Ini pakai set info parsial. Kalau yang tadi saya itu bukan parsial tapi billing umum gitu ya. Nah, ini password asuransi nanti kebutuhannya buat Pedika. Kalau ini set harga toko ini untuk kebutuhan apabila di rumah sakit ada minimarket. Jadi sudah masuk ke database nanti rekapannya, tapi dengan rekapan kasir tentunya berbeda, tidak menyatu antara yang toko sama yang kasir untuk rawat inap rawat jalan, itu ya. Oke, sementara saya ini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik dok, terima kasih. Jadi di sini saya tanya kepada teman-teman, mungkin dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Salim, mungkin ada yang kurang dipahami atau ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan agar bisa ditanggapi langsung oleh Dr. Salim nanti. Ada?
Ya, oke. Baik dok, maaf. Jadi di sini dari kami sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan masalah server dok. Ya. Jadi untuk servernya sendiri itu apakah memang distro yang digunakan itu harus berbasis Linux atau kita bisa menggunakan distro yang lain gitu, maksudnya seperti CentOS, kemudian yang lain mungkin semuanya BSD atau apa gitu, maksudnya apakah itu bisa dipakai? Oke. Ya, silakan. Satu-satu dulu ya, jangan lupa. Jadi CentOS itu kan masuk Linux juga. Benar-benar, iya. Boleh silahkan. Mau pakai Ubuntu, mau pakai CentOS, mau pakai Gentoo silahkan. Kalau mau pakai BSD silahkan juga. Jadi ada beberapa klinik yang saya tangani, ada beberapa klinik yang 6 klinik, saya install FreeBSD semua. Karena memang saya pengen membuktikan sih, katanya kalau FreeBSD itu malah lebih handal dari Linux. Jadi ada pengalaman sysadmin, dia punya server Linux sama server BSD. Server Linux setelah 3 tahun ternyata ada kegagalan data. Sedangkan yang FreeBSD baik-baik saja. Makanya saya membuktikan itu. Jadi kalau misalkan memang tim IT di rumah sakit Dirgahayu familiar dengan FreeBSD, saran saya mending FreeBSD saja. Seperti itu. Silahkan. Baik dok, terima kasih. Jadi untuk sistem operasi yang digunakan di server sendiri sebenarnya tergantung dari rumah sakit masing-masing ya dok ya? Iya. Oke. Terus yang kedua dok, pertanyaannya dok terkait dengan si softwarenya sendiri. Kalau saya lihat kan, saya perhatikan sepertinya untuk yang Kansa ini kan berjalannya di server side tuh dok. Jadi kira-kira metodenya bagaimana nanti ya untuk membuat batch-nya ke klien-klien gitu dok? Kalau yang di server itu, yang ditaruh itu database MySQL atau MariaDB sama web app-nya. Ya, web app itu nanti seperti untuk billing, untuk keperluan pendaftaran online yang basisnya PHP itu kan berarti nanti ditaruh di web app. Nah, itu antara database sama web app itu bisa jadi satu server, bisa juga dipisah. Silahkan. Kalau misalkan memang banyak menyimpan data-data file-file seperti foto pasien, berkas rekam medis, yang hasil scanan dimasukkan ke server, berarti itu harus dipisah antara server database sama web app. Tuh. Nah, kalau untuk aplikasinya itu jalannya kan Java. Java itu diinstal di komputer klien Java-nya. Terus yang folder tadi, yang folder Hansa HMS Windows Hansa HMS Linux itu ya, saya liatin aja, share screen lagi. Bentar, share screen-nya. Oke. Nah, ini source code-nya bisa diambil di ini, di GitHub SimRS Hansa. Nampil ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Yang sudah jadinya, hasil compile-nya, di bawah sini alamatnya nih. Kalau diapalin kepanjangan. Nah, ini. Kalau untuk Windows, berarti masuk ke software SimRS Hansa, pilih Hansa HMS Windows. Nah, ini folder Hansa HMS Windows ini aja dikopikan ke klien-klien Windows-nya. Nah, di situ nanti diinstal Java-nya, Java 12. Rekomendasi Java yang digunakan adalah Belshop Java 12. Kenapa Belshop Java 12? Karena Belshop Java 12 itu disatukan antara Java sama OpenJFX. Jadi kita tidak usah repot-repot mendownload OpenJFX lagi. Kalau yang dari Oracle itu tidak ada OpenJFX-nya, jadi udah dipisah, nanti kerepotan sendiri. Nah, di sini tinggal di download aja, pilih all version, pilih versi Java 12.
Nah, ini ya untuk Windows. Tinggal tinggal install next. Terus yang folder Hansa HMS Windows-nya kopikan, terserah mau copy di drive C atau drive D. Ya menghindari user iseng sebaiknya taruh aja di drive C. Drive C ya yang kira-kira tidak bisa diprediksi lah disimpan di mana gitu ya. Nah, terus nanti pengaturannya di menu setting. Nah, ini di setting ini ada namanya database XML. Ya, isi database XML itu seperti ini. Mana ya? Oke, Hansa HMS make setting. Ini database XML. Nah, ini hostnya itu diisi alamat IP servernya. Tapi dienkripsi pakai Hansa pengenkripsi teks. Lalu dipaste ke sini, ya. Terus nama database-nya apa? Dienkripsi juga, dimasukkan ke sini, termasuk portnya, usernya, passwordnya, seperti itu. Ya, jadi server untuk database sama web app, kliennya untuk aplikasi desktopnya. Kenapa dibuat seperti itu? Agar saling berbagi resource. Jadi nanti server tidak kehabisan sumber daya. Kalau kan banyak yang ini ya sebenarnya kan ada mending ini aja, mending berbasis web. Berbasis web itu kendalanya servernya harus benar-benar super. Jadi database disimpan di situ, terus ininya kode programnya juga disimpan di situ kan. Jadi semua nanti ngakses ke situ semua. Kalau berbasis desktop, aplikasinya disimpan di desktop, ke server cuma mengambil dan mengirim data aja. Jadi lebih ringan. Seperti itu. Silahkan, ada lagi? Yang ketiga dok tadi terkait dengan masalah ini tadi penjelasan di RM di rekam medis. Menurut saya apakah di Kansa ini tersedia untuk fasilitas seperti seumpamanya tracer rekam medis gitu dok. Jadi permintaan order mulai dari kan kebetulan di tempat kami pendaftaran dan rekam medisnya kan tempatnya lumayan berjauhan tuh dok. Jadi maksudnya apabila proses pendaftaran selesai, apakah ada order yang sampai ke rekam medis gitu, tercetak di rekam medis bahwa ada permintaan order nomor RM sekian gitu. Oke, untuk alarm sudah ada yang buatin berbasis Windows, dia buat pakai Visual Basic. Jadi nanti kalau mendaftarkan pasien langsung muncul alarm di bagian RM. Nah, bagian RM nanti langsung buka aplikasinya. Mana tadi tuh ketutup ya. Bentar. Oke, saya sharing lagi. Ada di sini namanya menunya mutasi berkas. Nah, ini mutasi berkas RM. Nah, seperti ini. Coba saya punurin tanggalnya 2019. Oke. Ini kalau seperti ini, yang kuning ini adalah pasien lama. Pasien lama berarti statusnya sudah ada di ruang RM. Jadi tinggal orang RM nyari. Kalau ini warnanya hijau itu pasien baru, berarti nanti cetak RM baru gitu ya. Kalau misalkan merah berarti hilang RM-nya. Ya berarti cetak RM baru lagi. Nah, ini ada ini kok nggak clear. Nah, seperti ini. Nah, nanti
Nah, di sini ini ada opsi cetak RM, ada kirim, ada masuk ranap, ada tidak ada. Ini buat statusnya ya. Misalkan udah ketemu nih statusnya mau dikirim ke poli, berarti orang RM klik kirim. Oh, jadi hijau ini terkirim. Nanti kalau sudah kembali lagi klik kembali. Nah, jadi putih. Seperti itu. Kalau masuk ranap klik. Jadi tracingnya di sini. Kalau untuk notifikasinya bisa pakai plugin tambahan yang pakai Visual Basic tadi, dan nanti jadi orang RM tidak harus selalu melihat komputer terus, melihat komputer kalau ada notifikasi berupa alarm bunyi gitu ya. Ya, silahkan ada lagi. Ya, baik dok. Lanjut dok. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan apa namanya formasi tadi untuk pengaturan margin dan markup ya, pengaturan markup obat dok. Nah, jadi apakah markup obat itu kalau kita sudah mengatur markupnya berdasarkan kelompok pasien, apakah tetap harus dibuat markupnya lagi berdasarkan obatnya atau tidak perlu gitu maksud saya? Kan tadi ada dua tuh yang dijelaskan. Itu berarti nanti ikut yang berdasarkan kelompok pasiennya, berdasarkan cara bayarnya. Ya. Yang dipakai Jadi, itu berarti. Jadi kalau seumpamanya untuk sudah pengaturan markupnya udah diatur di pengaturan berdasarkan kelompok pasiennya, berarti untuk berdasarkan obatnya udah nggak perlu diatur lagi dong? Nggak perlu diatur lagi, karena kita kan pakai persentase berdasarkan cara bayarnya. Oh iya. Ya, nanti langsung pada saat pemberian obat, harga langsung menyesuaikan sesuai persentase tersebut. Oke. Kemudian untuk yang tarif gabung dok, untuk tarif gabung sendiri nanti pengaturan untuk ini karena kebetulan kemarin saya sempat coba beberapa cari-cari juga di setting untuk pengaturan bayi gabung di Kansa. Kebetulan saya juga belum ketemu tuh caranya untuk mengatur bayi gabung itu gimana ya settingnya ya? Menggabungkannya gitu ya? Iya benar. Oh, di ini Pak, di menu kamar inap. Jadi kedengnya kerja mula. Nggak ada channel. Diam dulu. Saya lagi zoom. Banyak iklan di sini. Rawat inap. Kok nggak ada pasiennya rawat inap? Bentar, saya masukin dulu aja kamar inap dulu. Oh, data billing sudah terverifikasi. Ya Allah, bentar. Kacau. Saya masukin bayinya. Bayi. Terus misalkan ini nyonya Inces. Kita masukkan ke kamar inap. Kamar bersalin. Oh, kok isi. Jadi masukin dulu ke kamar inap dua-duanya. Ini rada berisik nih, di sini lagi pada senam. Oke. Ya dok, nggak apa-apa dok. Sorry juga nih udah ganggu waktunya nih sampai sore.
Nggak apa-apa, harusnya saya nggak masuk puskesmas gara-gara ada BPJS saya harus masuk nih. Saya mau zoom di rumah biar nyaman, mau nggak mau Oh, harus masuk sini. Oke, sudah masuk apa belum? Rawat inap. Oh ini sorry belum pulang. Nah, ini tinggal diklik aja. Ini yang mau dirawat gabung kan bayinya. Klik kanan, ranap gabung ibu dan bayi. Oh sorry, ini berarti pakai pilihan yang kedua. Kalau memang pasiennya sudah di situ, gabungkan ke kamar ibu. Nah, kan silahkan pilih ibunya. Nah, yes. Nah, seperti ini. Tandanya sukses di ranap gabung. Nah, ini hilang nomor rawatnya. Gabung dengan nomor rawat ibunya. oh, Ya, gitu ya. iya. Oh ya, baik dok. Ini maksud saya pada saat bayinya baru lahir kan berarti kita harus mendaftarkan juga tuh dia di sistem ya dok ya di kansanya. Nah, yang jadi pertanyaannya maksudnya ini bayinya kita daftarkan pertama itu kemana dok? Apakah ke kamar yang sama dengan ibunya? Karena kan harusnya kalau di kamar yang sama dengan ibunya kan tidak bisa karena status bednya kan terpakai dok. Oh, ini kan tadi ada opsi ini ya. Iya, Ada opsi ranap gabung ibu dan bayi. Saya hapus dulu ya. Jadi ini ada dua opsi. Kalau misalkan berarti jangan kasusnya berarti si bayinya belum dimasukin kemana-mana. Berarti katakanlah masih di VK gitu ya. benar benar benar. Nah, berarti ini pilih aja. Nah, ranap gabung ibu dan bayi. Jadi nanti tinggal pilih si bayinya daftarin aja di registrasi atau daftarin di kelahiran bayi. Nanti di kelahiran bayi dia langsung dapat nomor RM. Kelahiran bayi, lahiran bayi. Nah, di sini kalau saran saya di kelahiran bayi, tuh kan langsung dapat nomor RM ya. Iya iya benar. Ya, namanya siapa? Ini kan bisa input panjang panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada. Di sini nanti terbit surat keterangan lahir. Masuk juga di data pasiennya. Jadi pada saat mau merawat gabung, pilih nama ibunya dirawat inap, klik kanan, ranap gabung ibu dan bayi. Nah, ini pilih nomor RM bayinya. Nah, ini langsung baca data pasien. Ya, katakan Oh, bayi Nyonya Laras. Nah, tinggal disimpan, masuk. Jadi tidak usah dimasukkan ke kamar mana-mana, cukup didaftarkan di kelahiran bayi. Seperti itu. siap siap dok. Oke. Kemudian hmm, gimana yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan? Mas Ipik ada yang mau ditanyakan? Mas, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya mungkin karena sudah sore, dok, jadi pertanyaannya semakin tidak ada. Nah, bisa dikumpulkan lah. Kalau misalkan besok ini lagi kan, Iya, iya. meskipun bukan bagian IT, nggak apa-apa nanti dimasukin aja pertanyaannya gitu. Ini juga kan Iya, siap, siap. saya record juga kan. Nanti kalau misalkan memang butuh rekamannya, saya kirim rekamannya gitu. Ya. Oh, baik, baik. Mm-mm. Iya. Mungkin ini aja dok. Jadi maksudnya saya rasa sih mungkin untuk hari ini mungkin kami rasa cukup jelas penjelasan dokter sampai dengan saat ini. Dan kemudian mungkin nanti coba kami koordinasikan lagi kira-kira kendala kami di mana saja terkait dengan akan dimulai uji cobanya di sini. Nanti besok mungkin kita bisa lanjutkan kembali diskusinya gimana dok? Boleh. Jadi sebaiknya Iya. sih untuk bagian lain ya, seperti pendaftaran, kasir, lab, radiologi sebaiknya diundang aja Pak. Jadi nanti kalau dari Iya. sekarang bisa bisa diidentifikasi kira-kira
kebutuhannya seperti apa. Kadang-kadang memang suka ada permintaan aneh-aneh dari user sih. Nanti kan tim IT bisa apa ya, bisa mulai memikirkan dari sekarang gitu ya solusinya nanti seperti apa gitu. Siap, Pak. Ya. Ya. Jadi kayaknya saya rasa untuk hari ini kami sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Iya, ya. Jadi sebelum dan sesudahnya juga saya ucapkan terima kasih buat dokter karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami hari ini dan mudah-mudahan besok masih bersedia. Siap, siap. Di rumah besok malah. Siap, siap, Dok. Jadi mudah-mudahan besok kami bisa bertanya lebih banyak lagi karena akan coba kami kumpulkan semua beberapa pertanyaan mulai hari ini. Jadi besok kami bisa lebih lebih intens untuk bertanya lagi gitu. Iya. Saya rasa sepertinya kalau dari kami seperti itu saja, Dok. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dokter. Dan saya rasa dari teman-teman juga sudah ya tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Saya rasa itu saja sih, Dok. Iya. Ya, saya juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasnya gitu ya. Besok dilanjut lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang, terima kasih, Dokter.